Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rianti Autara. Oke, spesial kali ini kita akan buat video khusus nih untuk adik-adik yang sedang persiapan ujian kenaikan kelas. Nah, jadi nanti akan kita buat pembahasan soal-soal dari yang paling dasar hingga soal dengan tingkat menganalisis ya. Oke, jadi ini semoga nanti dapat menjadi salah satu sumber belajar untuk persiapan ujian dan juga terus berlatih dalam persiapkan diri sebelum ujian. Nah, materi-materinya itu ada Pitagoras, lingkaran, bangun ruang dan juga pola bilangan. Tetap terus stay tune di sini dan nanti akan kita langsung next ke video pembahasan materi pertama yaitu Pitagoras. Check it out. Oke, jadi sekarang kita akan coba bahas tentang Pitagoras. Nah, sebelumnya mungkin udah pada kenal ya siapa sih sebenarnya Pitagoras itu. Di sini kalau dari buku pegangan yang kita gunakan, si Pitagoras itu adalah salah seorang matematikawan yang lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pitagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Jadi ini perlu kita garis bawahi ya. Nah, yang unik ternyata rumus ini 1000 tahun sebelum masa Pitagoras, orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan ajaib ini. Walaupun faktanya isi teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras, namun teorema ini dianggap sebagai temuan Pitagoras karena ia yang pertama sekali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Nah, Pitagoras menggunakan metode aljabar untuk membuktikan teorema ini. Oke, jadi kalau kita bahasakan dalam bentuk matematika, jadi seperti ini ya. Kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku. Jadi ini hanya dikhususkan untuk segitiga siku-siku ya. Nah, segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya karena ada siku-siku atau dengan besar 90 derajat ya. Biasanya juga ada dikasih tanda seperti ini. Nah, jadi di sini sudut A, di sini sudut B, di sini sudut C. Nah, jadi yang dibilang teorema Pitagoras itu kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku. Yang mana kuadrat sisi miring? Ini dia AC ya. AC itu berarti dikuadratin sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Berarti sisi yang lainnya AB dan BC. Nah, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Itu. Seandainya AC ini kita misalkan sebagai X, kemudian AB ini Y dan BC-nya ini Z, maka ini menjadi X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, inilah yang dinyatakan oleh si Pitagoras. Bisa kita katakan ini adalah sebuah aturan yang sudah baku. Setiap ada segitiga siku-siku, jadi kuadrat sisi miringnya itu selalu sama hasilnya, atau kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Kita akan lihat contoh soal. Contoh soal ya. Nah, di sini kita ambil segitiga siku-siku. Kemudian kita akan buat di sini diketahui misalnya 3, di sini misalnya 4. A, B, C. Nah, kita substitusikan seperti rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC-nya yang ditanya kita misalkan dengan X. Oke. Kemudian AB kuadrat ini adalah 3 ya, berarti 3 kuadrat ditambah BC. BC-nya 4, berarti 4 kuadrat. Nah, 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 yaitu 9 tambah 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 yaitu 16. Maka X kuadrat sama dengan 9 tambah 16, 25. Ingat ya, ini masih dalam bentuk kuadrat, sedangkan yang ditanya adalah X. Maka X sama dengan kebalikan dari tanda kuadrat, yaitu akar dari 25. Nah, berapa dikali berapa? Angka yang sama nih ya, jika dikalikan menghasilkan 25. Yaitu perkalian 5 kali 5, berarti di sini adalah 5, maka X-nya adalah 5. Sekarang kita lihat, apabila X-nya ini 5 ya, kita uji coba
atau pengujian ya. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Berarti ini kan 5 ya. Nah, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, jadi AC-nya itu 5 kuadrat sama dengan AB-nya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 berarti 25. Nah, sedangkan ini tadi 9 ditambah 16. Jadi kita tulis lagi 9 tambah 16 25. Nah, maka terbuktikan ya kuadrat dari sisi miring suatu segitiga siku-siku itu sama hasilnya dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Nah, itu. Oke, untuk latihannya silakan kerjakan soal ini dengan cara yang sama. Jika diketahui segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB-nya 5, BC-nya 12, tentukanlah panjang sisi miring AC atau ini misalkan dengan X. Silakan isi jawaban Anda di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap terus dukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.